Ya, kita awali pertemuan hari ini bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita masuk atau belajar materi tentang perkembangan pada pria ya. Tadi sudah semua. Sepertinya ada yang belum masuk pertemuan dulunya. Sudah masuk? Sudah ya, sudah semua masuk ya. Sudah. Jadi bisa membantu atau paling tidak di sini untuk pemanfaatannya. Baik. Perkembangan pada pria, pertemuan selanjutnya mungkin kita bergantian perkembangan pada wanita ya. Dan perkembangan pada pria ini memang pasti akan dialami oleh setiap laki-laki ataupun pria. Dan seorang wanita pun juga sama sebenarnya. Ya, cuman memang pada hari ini kita bahas tentang perkembangan pada pria. Kita masuk ke definisi dulu atau istilah ya. Istilah dari perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan dan pertumbuhan dua hal yang berbeda ya. Perkembangan sama pertumbuhan dua hal yang berbeda, tapi berjalan beriringan, simultan gitu ya. Pertumbuhan dan perkembangan berjalan dengan beriringan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan itu proses bertambahnya ukuran, baik itu tinggi ya ataupun berat ya. Itu pasti akan dialami kan ya. Pertumbuhan tambah tinggi ya, bisa sekarang tingginya berapa? Ada yang tahu tingginya? Habis ada sekitar 150-an ada kali ya. Dulu segini enggak kan ya. Dulu pada saat bayi itu paling tingginya yang 49, 50 sampai 90 ke atas ada ya. Itu akan bertambah dia, tambah tinggi ya, tambah besar ya. Kemudian berat juga sama. Dulu waktu pas baru lahir mungkin beratnya sekitar 2 lebih sampai 3, bahkan ada yang sampai 4 gitu ya, tergantung bayinya sih sebenarnya. Itu namanya proses tumbuh ya. Tumbuh tambah besar, tambah tinggi, tambah berat gitu. Beda dengan perkembangan. Kalau perkembangan itu proses menuju ke kedewasaan ya, kematangan fungsi organ reproduksinya atau organ-organ yang lainnya. Itu perkembangan. Tandanya apa nanti kalau pada seorang pria ya, dia sudah mengalami perkembangan apa? Mengalami fase namanya mimpi basah ya. Itu namanya tahapan perkembangan ya. Baik, itu definisi pertumbuhan dan perkembangan. Ada yang tanyakan pertumbuhan sama perkembangan definisinya? Tidak ya? Kita lanjut ke materi selanjutnya, pembahasan selanjutnya. Nah, ini ada gambar ya. Di sini ada gambar fase-fase yang nantinya ya akan dialami oleh seorang pria ya. Fase bayi atau masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, masa tua atau lansia. Masing-masing punya karakter tersendiri ya. Masing-masing berbeda antara satu fase dengan fase yang lainnya ya. Semakin ke atas biasanya fasenya ataupun semakin meningkat sama. Kita lihat pertama adalah yang fase bayi dulu ya. Fase bayi ya. Nah, fase bayi fase di mana ketika dia baru dilahirkan oleh seorang ibunya ya, sampai usia kurang dari 5 tahun ya, kurang dari 5 tahun. Kalau 5 tahun ke atas tidak ada ya. Jadi ketika dia baru dilahirkan sampai usia kurang dari 5 tahun. Ada yang namanya balita, ada balita ya. Balita bayi 3 tahun, balita bayi 5 tahun sebenarnya ya. Masa ketika belum bisa apa-apa ya, ketika bayi ya paling yang bisa dia lakukan apa kalau bayi biasanya merangkak. Kalau sebelum merangkak tadinya kan belum bisa apa-apa, yang bisa dilakukan apa ketika baru lahir? Nangis kan. Hal yang pertama kali dilakukan kan seorang bayi itu menangis ya, baru lahir kan gitu ya. Bahkan kalau nggak nangis dipukul sampai nangis itu. Memang itu yang harus dilakukan itu. Ada kan kasus ketika itu bayinya nggak nangis gitu, akhirnya di sama bidannya atau sama dokternya ya dipukul sampai nangis gitu. Karena itu tadi kaitannya dengan sistem pernapasan dan sistem peredaran darahnya. Nah, kalau nggak nangis bayinya, orang tuanya yang nangis kan,
Kenapa anak saya ini katanya? Nggak normal, kan saya kan di sini gitu ya. Tapi ketika nangis orang tuanya bahagia, senyum, senang gitu ya. Kalau nggak nangis ya nangis gitu. Kok bisa bayi nggak nangis gitu ya? Pasti tanya ya, orang tua kalian gitu ya. Yang pertama kali lakukan adalah menangis. Oke, kemudian mulai bisa mendengar. Nah, ini juga setelah menangis mendengarkan. Kalau antara sisi muslim semua, muslimnya, ketika baru lahir, kemudian orang tuanya ayahnya dalam hal ini adalah mengazankan dan mengumatkan kan. Disuruh Pak, biganya atau sama tentang. Dan biasanya belum, kalau silakan ya Bapak. Biasanya telinga kanan dengan kiri komat. Ya, agar apa? Agar ya yang didengar itu pertama kali yang didengar itu adalah lafaz Allah yang baik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seterusnya gitu ya. Tuh, kemudian setelah mendengar, melihat bersama. Ketika dia berulangi itu tatapannya kosong. Kalian ini kan kalau kalian punya adik baik, saudara tahu pokoknya. Kalian ini kan tatapannya kosong, matanya terbuka gitu. Tapi dia nggak menanggapi karena belum bisa melihat. Ya. Kemudian merangkak atau bergerak atau berjalan lah berpindah tempat. Kemudian berbicara, merangkak sama berjalan atau berbicara ini kan biasanya setiap bayi berbeda-beda ya. Ada yang dia sudah bisa jalan duluan tapi omongannya berbicaranya masih belum lancar. Ada yang sudah lancar berbicara tapi berjalannya belum. Ataupun dua-duanya sudah bisa. Lanjut ya. Tergantung kebiasaan ataupun orang tuanya. Nah ini masa bayi nih. Kalian semua sudah mengalami masa bayi ya. Apa namanya? Masa bayi itu juga masa yang memang kita semua nggak ingat ya. Nggak bisa ingat kecuali memang orang tuanya itu mendokumentasikan ya. Mendokumentasikan sehingga kita bisa melihat ya. Ini ternyata dulu seperti ini yang kita. Kalau sekarang lebih mudah ya. Dengan bermodalkan handphone bisa makan. Kalau dulu waktu saya kecil susah, harus punya kamera dulu, ya. Kamera buat record, buat rekam juga belum ada, paling sudah foto itu pun juga film kan. Nggak, kalian nggak mungkin nggak tahu ya. Kalau katanya masih merasakan tuh, ya. Kalau mau mengabadikan bisa di foto, itu pun nggak langsung jadi loh. Nggak langsung jadi, dibawa ke tukang foto dulu dicuci istilahnya gitu. Yang tadinya klise, tahu nggak klise? Pernah nggak belum klise? Jadi kamera jadul dulu itu nggak seperti sekarang. Kalau sekarang foto langsung bisa dilihat bagus, jelek dibuang. Kalau dulu enggak, gitu. Jelek atau bagusnya kita belum tahu kalau dulu dibawa ke tukang foto dicetak, istilahnya dicuci gitu. Kalau dalam bentuk hard copy, sekarang dalam bentuk soft copy, kalau mau jarang kan sekarang ya, yang dia dicetak, tapi kalau ada keperluan tertentu baru dicetak ya. Itu ya, apa namanya, balik lagi tadi ya, jadi terkait dengan bayi ya tadi ya. Kalau sekarang memang lebih mudah lagi gitu ya, karena sudah maju alat-alat elektroniknya, sehingga lebih mudah untuk mengabadikan atau mendokumentasikan. Oke, itu masa bayi. Kemudian masa kanak-kanaknya ini juga sama ya. Fase dimana setelah bayi, berarti 5 tahun ke atas ya. 5 tahun ke atas itu terjadi perkembangan belajar dan berinteraksi dengan orang lain ya. Jadi mulai bergaul, senang main sama temennya ya. Tetangganya punya anak kecil ya main apapun itu gitu ya. Entah main lari-larian, main apalagi main sepeda, main bola, kalau di lingkungan kakak lagi zaman anak-anak itu lagi main kartu, apa namanya, prop kan? Enggak ya, ini. Jadi kartu yang gambar-gambar itu, kalau dulu kakak gambaran, dulu waktu pas kakak kecil gambaran mainnya nggak begitu ditepok. Kalau yang satu ketutup satu kebuka, yang lain kebuka. Ini prop gitu. Kalau dia balik, ini kartunya nih ya, kartunya nih, ini yang nggak ada gambarnya, ini prop ini. Kalau dia terbalik, nah dia dapat tuh. Sama itu prop
ada juga main bantingan segala macam lah ya. Itu lagi senang gitu. Ada juga yang permainan lain misalkan lain-lain dan sebagainya ya. Berinteraksi, belajar misalkan ngikutin orang tuanya gitu ya, atau ngikutin kakaknya, atau bermain dengan kakaknya di rumah dan sebagainya. Ini masa anak-anak 5 sampai 10 tahun kalian pun sudah ya. Ada yang masih 10 tahun enggak kan? Ada yang sudah 12 tahun? Sudah. Ada yang masih 11? Masih 11 tahun. Jalan 12 ya. Ya. Lanjut, masa kanak-kanak ya, masa selanjutnya. Nah ini masa remaja yang kalian sedang alami ya. Sedang alami nih masa remaja, peralihan dari kanak-kanak ke dewasa ya. Anak-anak menuju ke dewasa, peralihan disebutnya masa remaja. Usia 10 sampai 20 tahun ya. Kurang lebih sekitar 10 tahun berarti ya. Masanya itu lebih panjang. Tadi 0 sampai 5 tahun, 5 sampai 10, 5 tahun juga. Ini lebih lama di remaja, 10 sampai 20, 10 tahun ya. Terjadi peristiwa pubertas. Pubertas di masa 10 sampai 14 tahun. Ada di sini yang sudah mengalami masa pubertas laki-laki? Kita bicara laki-laki dulu. Ada? Yang sudah mengalami mimpi basah sudah? Bisa? Habis? Oh sudah semua ya. Jadi pada usia itu usia tentang 10, 14 ya, ada yang mungkin 10 tahun dia sudah pubertas, ada yang 11, 12 dan ke atas ya. Kalau sudah pubertas, nah ini tandanya apa? Terjadinya pematahan fungsi alat reproduksinya. Apa sih alat reproduksinya namanya? Testis ya. Testisnya nih punya alat kelamin namanya testis. Testisnya menghasilkan sperma ya. Ini jadi pubertas itu ditandai dengan mimpi basah ya. Mimpi basahnya kalau laki-laki sudah paham semua, kalau perempuan itu mimpi basahnya ini mimpi seperti orang ngompol tapi tidak bau besi ngompolnya ya. Tidak encer juga, tidak cair, tapi dia agak kental dan dia amis ya. Agak lengket. Itu yang dialami oleh seorang pria. Kalau yang pria sudah tahu, karena sudah mengalami. Kalau yang wanita itu, jadi mimpi seperti orang ngompol tapi nggak bau besi ya. Nah ini yang harus dilakukan sebaiknya ini bagi seorang laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah, lapor sama orang tuanya, nanti akan dibimbing sama orang tuanya ya. Oh iya, tadi kakak sudah mimpi basah, berarti kakak punya kewajiban sekarang apa adalah mandi wajib dulu kan, mandi besar. Karena ketika seorang laki-laki sudah mimpi basah itu berarti dia dalam kondisi hadas ya, hadas besar kan itu, makanya harus mandi ya. Mandinya apa? Mandi basah semua, dari rambut, ujung-ujung rambut sampai kaki, ada niatnya juga kan. Itu kalau sudah itu ya sudah bisa melakukan aktivitas atau kewajiban yang diperintahkan sama Allah, apa misalkan sholat ya. Kalau dalam kondisi junub ya ini nggak boleh kan? Karena dalam kondisi najis dia harus mandi dulu, mandi besar. Kalau hanya wudhu doang tetap nggak sah karena dia masih dalam kondisi karena berhadas ya, najis. Nanti diajarin kan yang harus dibasuh apa aja, bagaimana caranya itu ada ya. Sama juga nanti sholat perempuan juga seperti itu ya. Tapi kita bahas setelah itu ya. Jadi usia remaja ini ada masa pubertasnya ya. Pubertasnya apa sih? Nah ini pubertasnya. Sedikit tadi kan harus dijelaskan. Ini ya. Kanak-kanak remaja di situ ada namanya masa pubertas atau kalau dalam Islam itu namanya akil balik ya. Akalnya sudah berfungsi ya. Karena akalnya sudah berfungsi berarti sudah lebih pintar, sudah bisa membedakan gitu ya. Oh ini yang boleh gitu ya. Oh ini yang nggak boleh. Jangan kalau lagi permintaannya dituruti nangis, enggak, jangan ya. Kalau dulu masih kecil mau kita bawang kan kalau dikasih nangis. Kalau sudah remaja seharusnya tahu ya. Oh ini yang memang
Kalau kebutuhan, ya, kebutuhan itu harus dipenuhi, ya, kebutuhan harus dipenuhi. Tapi kalau keinginan tidak harus dipenuhi. Kadang orang suka suka tertukar, masih belum paham mana sih kebutuhan dia, mana keinginan dia, ya. Antara keinginan sama kebutuhan lebih dipentingkan keinginan. Kalau saya pengen ini, kalau dituruti lagi dia kalau aku ya. Kalau kebutuhan memang harus kita penuhi. Ya. Nah, ketika seorang laki-laki mengalami masa pubertas, ini yang dialami ini, ya. Ada perubahan, ya, perubahan yang dialami atau ya fase yang dialaminya. Ada yang namanya ciri primer, ya. Ada ciri sekunder, ya. Kalau ciri primer itu istilah lainnya ciri utama, ya. Ciri primer, sama dengan ciri utamanya yang pasti dialami. Beda dengan ciri sekunder. Ciri sekunder ini ciri fisik, ya. Fisik. Nah, ini tidak selalu, ya. Tapi yang dominasi mengalami, ya, ciri fisik, ya. Perubahan fisik pada pria. Ini misalnya ini, ya. Apa yang dimaksud dengan ciri primer atau ciri utama ini? Kondisi di mana seorang laki-laki itu bisa menghasilkan sperma. Siapa? Testisnya. Testisnya sudah mampu memproduksi sperma. Dulu gimana? Dulu sebelum laki-laki nggak bisa. Sudah ada nggak testis? Sudah ada. Testis sudah ada sejak dia di dalam kandungan. Usia laki-laki sudah ada, ya. Atau 3 bulan itu sudah, bukan 3 bulan, trimester, ya. 3 bulan itu kan 3 bulan, ya, 3 bulan. Itu sudah terbentuk testisnya, ya. Tapi belum mampu memproduksi sperma. Makanya orang yang sudah cerdas, pubertas kenapa bisa mengikuti basah? Karena spermanya sudah dihasilkan, gitu. Yang keluar bukan pada saat mengikuti basah, yang keluar bukan air pipis, gitu. Tapi sperma ini disebutnya air mani, ya. Ada spermanya, kemudian ada cairan yang lain. Tadi, ya, jadi testisnya sudah mampu menghasilkan sel sperma. Itu ciri primer. Ciri sekundernya gimana? Ciri sekundernya dadanya membidang, suaranya berubah jadi lebih besar, ya. Ketimbang dia masa anak-anak tumbuh jakun, ya. Ada yang sudah tumbuh, ada yang belum, kan? Alat kelaminnya membesar, tumbuh rambut di daerah-daerah tertentu, ketiak, kemudian kumis, ya, janggut dan sebagainya, ya. Kemudian pori-pori kulit lebih besar, ya, ukurannya nih, ya. Kulitnya lebih besar, tempat pori-pori kulit itu tempat keluarnya keringat. Jadi ketika pori-porinya itu membesar, maka banyak keringat yang dikeluarkan. Efeknya apa? Nanti bisa jadi kalau di sekitar ketiak nanti bau keringat, bau ketek, istilahnya. Dan makanya harus dijaga. Jadi seorang laki-laki yang sudah pubertas tahu diri lah, ibaratnya gitu, ya. Kalau dia banyak beraktivitas, sudah keringatnya banyak, kan? Mengeluarkan aroma yang tidak sedap nantinya. Dan itu harus diperhatikan juga bagi seorang laki-laki, ya. Jangan sampai kita mengganggu. Dan nanti ya kita sendiri kan yang merasa gak enak, kan? Kalau ibaratnya nggak pede, kan? Kok ada jadi bau banget nih? Makanya harus pakai deodoran ataupun yang bisa menghilangkan ataupun mengurangi bau badan. Oke, ya, ini ciri sekunder nih, ya. Ini ciri fisik yang akan dialami bagi seorang pria ketika sudah mengalami masa pubertas, ya. Ataupun ciri primer pasti, ya. Kalau ciri primer pasti akan dialami oleh orang laki-laki yang sudah berbalik atau pubertas, menghasilkan sel sperma atau ditandai dengan mimpi basah. Kita lanjut. Usia dewasa atau masa dewasa, ya. Terjadi pada usia sekitar 20 tahun ke atas. Nah, dewasa ini lebih lama nih usianya nih. Nah, maksudnya fasenya nih lebih lama fasenya ketimbang remaja.
dewasa ya. Terjadi pada usia sekitar 20 tahun ke atas, pertumbuhan fisik mulai berhenti. Nah, pertumbuhan fisik sudah mulai berhenti. Contohnya misalnya tingginya, kalau misalkan Isa nih, Isa nanti kalau sudah kuliah gitu ya, tingginya bisa pasti akan bertambah ya. Tingginya misalkan 179 misalkan, itu udah tinggi banget gitu ya. Setelah 20 tahun ke atas sudah nggak akan tambah lagi gitu ya. Tetap segitu 179 gitu ya. Kalau dia usia 19 atau menjelang 20 tahun, usianya 180-an, udah setelah 20 tahun ke atas nggak akan nambah lagi. Jadi pertumbuhannya sudah berhenti karena berkaitan dengan hormon. Ada hormon yang dia berhenti pada fase tertentu, yaitu contohnya hormon pertumbuhan. Pertumbuhan fisik mulai berhenti, ya. Terjadi perkembangan emosional dan cara berpikir. Nah, ini tidak lebih matang ya, secara bertindaknya, ya, cara bertingkahnya atau buat keputusan sudah lebih baik. Jadi sebelum bertindak, biasanya sudah dipikirkan dulu, kira-kira ini baik buat saya kayak dibolehkan gak ya, melanggar gak ya, kewajiban atau bukan ya, itu sudah banyak yang dipikirkan gitu. Jangan kalau melihat kue langsung makan, langsung ambil ya. Dan ketika melihat sebuah benda main ambil, tidak. Dia harus dipikirkan dulu. Oh iya, ini kue harus tanya dulu punya siapa. Barangkali punya orang lain atau punya saudara kita yang sudah ibaratnya sudah dia pisahkan gitu kan. Tentang kita habis pulang atau dia lapor lihat apa yang ada di meja, tidak ada. Ataupun yang lainnya gitu, misalkan ketika sudah waktu masuk sholat, ya sholat asar, kita lagi asik main. Nah, kita pikir oh iya sudah ada pagi hari, sebaiknya kita berhenti bermain kemudian laksanakan sholat dan sebagainya. Pokoknya ya harus sudah lebih baik lagi gitu. Kalau dulu dibilangnya besar, ya sekarang sudah berubah ya. Ini di usia remaja sudah mulai dilatih gitu ya. Dilatih kalau remaja itu seharusnya sudah sudah perfect lah gitu. Dilatihnya itu pada masa kanak-kanak, makanya apa untuk melaksanakan kewajiban perintah Allah. Jangan sampai nanti ketika sudah dewasa, yang remaja ya, itu sholat masih bolong-bolong, tak boleh. Kenapa? Karena ketika seorang anak ya, sudah mengalami mimpi basah, dia sudah punya buku catatan sendiri kan? Artinya apa? Kalau dia melaksanakan amal baik, pahalanya buat dia dicatat. Oh bisa sholat lima waktunya nggak bolong. Nah, tapi kalau dia melakukan kemaksiatan, dosanya buat dia sendiri. Ya. Apapun yang dilakukan sudah dicatat sama Allah. Ya, sama malaikatnya detil sekali. Ya, makanya harus disiapkan sebelum diajak balik gitu. Orang tuanya harus mempersiapkan, harus membiasakan sholatnya jangan sampai bolong-bolong, jangan sampai tadi sudah balik. Aduh, masih banyak yang bolong, kasihan karena sudah dicatat nih. Oh, si fulan nggak sholat subuh, ketinggalan sholat subuhnya, dicatat sudah. Ya. Ini ya, harusnya peran orang tua dan kita atau kalian yang harus paham itu ya. Itu ya, terkait dengan usia dewasa. Kita lanjut ke selanjutnya. Masa tua atau lansia, masa lanjut usia. Lanjut usia, tubuh semakin usia di atas 65, sebenarnya di atas 50-an juga termasuk lansia sebenarnya. Tubuh semakin merentak, wajah dan tangan keriput. Kenapa? Karena sel-selnya itu sudah banyak yang mati dan tidak diperbaiki. Kalau kita usia-usia kita ya kakak ini misalkan kulitnya masih belum keriput, kenapa? Karena sel-selnya yang mati itu diganti dengan sel yang baru. Tapi kalau sudah usia lansia, sel yang mati udah nggak bisa diganti lagi, makanya dia mengalami proses keriputan memperut ya kulit-kulitnya. Karena tadi banyak sel-sel kulitnya yang mengalami kematian. Tumbuh banyak badan, banyak rambut rontok ya, dari yang tadinya rambutnya putih ya hitam jadi putih.
Giginya mulai tenaga, ya ompong dan tidak akan tumbuh lagi. Kalau dulu ompong tumbuh gigi baru. Tapi kalau sudah lansia ompong nggak akan tumbuh ya. Ada yang pakai gigi palsu kan, ganti. Kemudian tubuhnya membungkuk kayak ini ya. Tapi nggak semuanya sih. Ya. Kalau memang yang biasanya dari budaya itu sudah sering olahraga, latihan menjaga postur tubuhnya ya. Ada kan orang-orang yang sudah lansia tapi tetap tegak ya. Ini karakter atau ciri-ciri yang dialami pada masa lansia ya. Nah, kalau pada laki-laki itu kaitannya dengan produksi sperma terus diproduksi ya sampai usia tua pun tetap diproduksi. Tapi nanti wanita tidak ada masanya lagi ya untuk masalah ini. Oke. Menjaga kesehatan alat reproduksi remaja atau dewasa. Biasakan mandi secara teratur minimal 2 kali sehari, mandinya pagi sama sore. Boleh lebih nggak boleh, tergantung aktivitasnya. Kalau dia habis berolahraga ya sebaiknya mandi, ya. Kalau dia banyak olahraga ringan, mandi. Kalau dia habis gotong royong bekerja beres-beres dari orang tuanya, ya kalau ringan mandi, ya baru ya. Gunakan pakaian dalam yang berbahan dasar katun yang halus ya. Tujuannya nanti untuk tadi menjaga kesehatan. Gunakan pakaian yang tidak ketat ini ya. Jangan sering-sering pakai pakaian yang ketat ya. Apalagi kalau dalam kondisi tidur. Tidur itu sebaiknya jangan pakai celana dalam ya. Karena tadi bisa mengganggu kesehatan. Kan kalau tidur kan nggak banyak aktivitas ya. Ya, cuma tidur doang udah nggak apa-apa ya, sebaiknya jangan dipakai celana dalam. Tapi kalau keluar ya harus pakai ya. Untuk menjaga. Tapi jangan yang terlalu ketat gitu ya, secukupnya. Seperlunya ya. Kemudian gantilah pakaian dalam skala teratur ini. Jangan seminggu baru ganti. Aduh, repot itu ya. Bisa kena penyakit itu kan. Penyakit kelamin nantinya, entah itu jamuran, kadas, kulis dan sebagainya ya. Kemudian setelah buang air kecil ini penting nih. Bersihkan dengan air bersih, lalu keringkan dengan handuk dan tisu. Kenapa? Karena air kecil atau pipis yang kita buang itu kan kotor ya. Dan najis juga kan. Kalau dia mau, misalkan dia mau sholat harus wudu lagi. Misalkan dia udah wudu nih, dia mau pipis, ya harus wudu lagi. Dan juga Rasulullah mengajarkan baik laki-laki ataupun perempuan ini. Kalau perempuan pasti posisi pipisnya apa? Jongkok. Kalau laki-laki berdiri, sebaiknya jongkok. Kenapa? Dia kotorannya keluar semua. Karena kadang kalau berdiri nih itu masih ada cairan yang belum keluar. Takutnya kalau saat kalian pada saat sholat atau pada saat main itu keluar. Kemudian kalian sholat nggak sah najis ya. Jika ada dalamnya itu keluar, sebaiknya begitu. Rasulullah mengajarkan untuk jongkok. Kira-kira pipis yang keluar itu semuanya bersih gitu ya. Jadi dibiasakan dari sekarang itu ya. Kalau yang sudah biasa jongkok, alhamdulillah. Tapi kalau yang masih biasa berdiri ya repot. Takutnya itu tadi, itu kemana-mana nanti najisnya. Ikat kemana-mana kan. Sebaiknya jongkok. Kira kalau tadi biar pipis yang keluar itu semuanya. Jadi nggak najis. Nanti berkaitan dengan sholat kita gitu. Kalau karena darah kita kena sedikit ya kelihatan air najis di kita. Nggak boleh gitu. Karena sekarang banyak kan yang nggak tahu ya. Mungkin dia nggak paham atau nggak tahu pipis sembarangan, kebelet kan? Nyari apa misalnya? Nyari di belakang pohon kan? Berdiri, ya. Nggak cebok lagi, astagfirullah kan? Kemana-mana tuh, ya. Ikat kemana-mana, tuh nggak boleh tuh. Dan biasanya anak-anak seperti itu banyak kan. Kalau di sini kayaknya sedikit gaya, nggak boleh. Kalau mau pipis pulang, ya pulang dulu. Kalau nggak memungkinkan cari tempat, misalkan musola atau apa, pokoknya harus bersih lah, ya. Jaga biar tidak kena najisnya juga, ya. Kemudian juga bagi laki-laki biasanya apa? Dikhitankan, ya kan? Dikhitankan, sudah dikhitan semua kan? Sudahlah, mungkin ya. Kenapa tadi? Ya bagian yang tidak dikhitan atau bagian ujungnya itu kan tadi takutnya ada najis di situ ya, kotor, makanya harus dikhitan untuk menjaga kesehatan. Karena kalau kotoran itu takutnya itu banyak sumber penyakit, nah, bisa kena penyakit kelak. Baik, ini mungkin ya untuk materi kita hari ini. Ada yang ditanyakan, silakan.
Ada yang lainnya? Baik, kalau tidak